Saya dulu masih ingat bagaimana awal saya memulai bis ini itu tidak gampang. Tidak gampang pada tahun-tahun sekarang. Kenapa saya katakan tidak gampang? Karena waktu saya masuk di industri ini, di daerah saya itu masih tentang industri asuransi itu masih kurang familiar teman-teman. Banyak ramor-ramor, isu-isu uangnya yang nggak cair kah, klaimnya sulit, nanti kalau agennya lari gimana, dan berbagai macam teman-teman. Itu pertama kali saya masuk, itu yang saya hadapi di tahun 2016. Dan saya bersyukur sekali ketika masuk di bis ini, ketika saya menghadapi sebuah tantangan yang itu nggak gampang saya pecahkan, saya punya pelatih bisnis yang punya kesediaan. Selama 18 hari itu menjadi guru pribadi saya teman-teman. Jam 9 datang, jam setengah 3 pulang. Besok jam 11 datang, jam 2 malam beliau pulang. Siapakah mentor saya yang mengajari saya di bis ini hingga saat ini? Terima kasih kepada Double Diamond MDT Bintang 1, Bapak Muhammad Syaiful Alam dan Ibu Iwet. Beliau guru saya teman-teman. Dan saya juga bersyukur atas tangan dingin beliau yang mengenalkan bis ini kepada saya. Terima kasih kepada Pak Harto dan Pak Hari. Itu adalah agen saya. Sehingga waktu itu saya banyak mengalami problem, diantaranya penolakan di lapangan, tentang masalah uangnya bisa cair enggak kalau terjadi klaim. Kemudian nanti kalau perusahaannya bangkrut gimana Mas? Kau ini cari siapa? Berbagai macam yang saya hadapi. Ada lagi problem dari finansial. Di tahun 2016 saya mulai bisnis, sudah saya kerjakan 5 tahun, di situ saya mengalami banyak utang. Bagaimana saya memulai bisnis bisa meyakinkan orang lain bahwa bis ini ada uangnya. Sementara saat itu saya sedang kondisi mengalami tagihan buat teman-teman. Itu beban mental buat saya. Ya nggak sebanyak seperti yang alami Pak Barus, Pak Alam ya, sampai miliaran ya. Saya punya motivasi gini waktu itu. Kalau Pak Alam dan Pak Kurnian Barus waktu itu punya hutang lebih dari 1,25 M. Ojo kon reken, sabar ojo kon reken. Sing penting rezeki. Bisa selesai dari bis ini. Jika saya mengikuti caranya orang-orang sudah berhasil, saya akan pasti bisa. Ternyata keyakinan itu tidak cukup, teman-teman. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara mainnya. Bis ini ternyata kuncinya, selain kita punya keyakinan, kita harus tahu bagaimana cara mainnya. Lah, nanti akan saya sharingkan bagaimana cara mainnya bis ini. Teman-teman bisa menjadi leader yang berhasil seperti Pak Alam, Pak Jenny, Pak Anderson, dan lain-lainnya. Nanti akan saya sharingkan gimana sih cara menyampaikan konsep asuransi yang ini bisa diterima oleh semua segmen dan ini bisa menjadi sebuah peluang. Bukan hanya orang bisa melihat, oh asuransi. Kalau orang sudah dengar asuransi, mindsetnya apa teman-teman? Coba teman-teman, saya minta bantuannya teman-teman. Kalau teman-teman sudah mulai mendengar mindsetnya asuransi, pertama kali dalam benak apa kira-kira? Wah repot sampai butuh terong ya. Wah mungkin bayar-bayar terus, ya. Dan lain-lain. Nanti klaimnya cair, oh bojok pas. Bojok ya. Oke. Dulu itu yang saya alami, nipu, iya. Tapi sekarang teman-teman, sekarang orang mau percaya dengan asuransi apa tidak, itu sangat terbantu dengan ini loh teman-teman. Ini yang membuat kenapa kami melihat bis ini bisa menjadi peluang besar, menjadi lebih mudah. Tidak waktu seperti zaman dulu. Eranya COVID sekarang sudah tidak bisa lagi jangan sepele teman-teman. Pertumbuhan orang kena COVID terus meningkat. Ini menunjukkan sebuah kesadaran, mau gak mau orang dituntut memiliki asuransi. Meskipun dia punya asuransi dari pemerintahan, sudah punya asuransi namanya B, C, dan S, dan lain-lain. Kira-kira apakah itu sudah mengcover semuanya? Kemarin waktu Lebaran, saya itu didatangi oleh teman saya. Beliau ini kerja di rumah sakit usaha Persada di Malang. Dia datang, Mas Santo, masih di Alianta? Oh iya. Wih, Mas, saya itu kemarin setiap hari itu menangani orang itu tiap hari itu pasang ring 7 kali sampai 8 kali. Hah? Pasang ring? Foto ring aja itu 75 juta, Mas. Belum lagi kalau pasang ring 1, ring 2. Dan ternyata selama saya menangani pasien-pasien, saya itu banyak free dari pasien yang punya asuransi Allianz. Duh, kok bisa? Iya. Karena kalau orang punya asuransi Allianz, ketika rawat inap di rumah sakit di Persada,
Beliau tidak mikir biaya, sehingga saya sering kasih fee 200, 500. Tapi bagi orang yang tidak punya asuransi, biayanya sok kaya. Begitu saya tunjukkan tagihannya, obatnya ini, dia langsung minta turun kelas teman-teman.